Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu di tema 3. Tugasku sehari-hari untuk subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran yang keempat. Ada bacaan mengenai upacara Hari Sumpah Pemuda. Jadi ada upacara di sini memperingati Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat, upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Apakah kalian pernah mendengar atau membaca isi dari naskah Sumpah Pemuda? Kalau belum, di sini ada bacaan mengenai naskah Sumpah Pemuda dan kita baca ya bersama-sama. Naskah Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi ini adalah isi dari naskah Sumpah Pemuda, di mana kita sebagai putra dan putri Indonesia harus bersatu menjunjung bangsa Indonesia. Sekarang pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Kita mencari arti yang sama atau biasa disebut dengan sinonim ya. Di sini yang pertama ada tanah air. Tanah air sama dengan tanah kelahiran, tanah liat atau tanah subur ya. Tanah air adalah tanah kelahiran. Nomor 2 ada bangsa. Di sini bangsa merupakan musuh masyarakat atau penjajah. Bangsa itu adalah masyarakat. Jadi kita bangsa Indonesia ya, masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada sumpah. Sumpah itu sama dengan artinya ikrar. Nah, itu sama artinya ya. Jadi sumpah itu sama artinya dengan kata ikrar. Nah, kalau khidmat, nah nomor 4. Khidmat itu apa? Ya, khidmat itu sama dengan khusyuk ya. Jadi artinya sama secara khidmat atau secara khusyuk. Lalu nomor 5, bersatu. Lah kalau bersatu apa? Berkelompok, cerai-berai atau runtuh? Bersatu itu adalah sama dengan berkelompok. Itu sama artinya. Jadi untuk persamaan arti atau arti kata yang sama, kalian bisa lebih paham. Sekarang mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Bisa kalian lihat gambarnya di sini. Ada banyak suku yang berada di Indonesia. Ada beberapa suku di sini ya. Ada banyak. Ada macamnya. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Kalau suku Jawa ini berasal dari Jawa. Sedangkan suku Sunda itu berasal dari Jawa Barat. Kalau suku Batak itu berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan dan suku Bali itu berasal dari Bali. Nah, masih banyak lagi suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu ya, meskipun berbeda-beda suku. Siti berasal dari Jawa. Nah, ini pakaian atau adat dari Jawa ya. Ini bisa kalian amati gambarnya. Kalau Beni di sini berasal dari Sumatera Utara. Nah, ini gambar itu baju adat dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Kalau ini dari Bali. Nah, jadi kalian bisa tahu perbedaannya atau bisa mengetahui baju adatnya. Kalau Leni berasal dari Kalimantan, Edo berasal dari Papua. Nah,
banyak suku yang ada atau tersebar di Indonesia. Pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau Dayu berasal dari suku Bali ya di gambar tadi. Nah kalau Edo tadi dari mana? Pakai apa? Dari Papua ya Edo. Nah kalau Beni adalah suku Batak. Kalau Siti tadi dari Jawa, berarti suku Jawa. Nah ini sesuai dengan bacaan tadi. Bagaimana sebaiknya sikapmu kepada teman yang berbeda suku atau daerah asal? Sikapmu bagaimana kalau bertemu atau berteman dengan teman yang berbeda suku atau daerah asal? Harus juga saling rukun ya, tidak boleh membedakan, harus saling menghargai karena ada perbedaan itu. Jadi sikap menghargai, saling menghargai, sikap toleransi. Nah, tidak itu ya, tidak menimbulkan sikap yang dapat memecah berai persatuan. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Nah, di sumbangan tadi, selain barang ada yang uang dalam bentuk uang. Coba kalian tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Nah, di sini ada Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Nah, berapa pecahan uang yang bisa digabungkan hingga mencapai jumlah Rp4.000? Misalkan kita pakai uang berapa dulu? 2.000-an ya. Kalau 2.000-an berarti kita butuh berapa lembar untuk mencapai 4.000? Ya 2 lembar ya. 2 lembar uang kertas 2.000, ini jumlahnya adalah 4.000. Nah, bisa juga untuk pecahan uang lainnya selain 2.000 kita memakai uang 1.000 ya, misalnya 1.000 lah. Kalau 1.000 kita dapat berapa lembar? Ada 4 ya, karena Rp4.000, jadi 1.000 kali 4 ada 4.000. Nah ini adalah pecahan uang yang apabila digabungkan jumlahnya akan mencapai hasil yang sama yang di pensil warnanya ini tadi ya, seharga Rp4.000. Nah mungkin masih banyak lagi pecahan uang yang bisa kalian gunakan atau kalian gabungkan sehingga mencapai jumlah uang Rp4.000. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama. Nah, kalau sekarang Dayu membeli buku gambar seharga Rp3.000. Kalau 3.000 pecahan uangnya berapa yang bisa kita pakai? Misal 2.000. Nah, kalau 2.000 berarti masih kurang 1.000 ya. Kalau ini kita jumlahkan, uang kertas 2.000 ditambah 1.000 adalah 3.000. Bisa lagi kalian gunakan misal 1.000. Nah 1.000 dapat berapa? Dapat 3 ya, karena 3.000. 1.000 kali 3 sama dengan 3.000. Nah selain ini bisa lagi ya, misalkan uang kertas Rp2.000 dan uang koin Rp500 2 keping. Nah ini jumlahnya sama, yaitu 3.000, cuma beda pada pecahan uang yang digabungkan. Ya ini untuk pembelajaran yang keempat. Sampai bertemu di pembelajaran yang kelima. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.